Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya, Mama Cahyana, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi tahap pencatatan. Atau dengan kata lain, saat ini kita akan belajar bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, simak baik-baik ya. Kita mulai. Adapun pembahasan yang akan disampaikan pada video pembelajaran kali ini, pertama adalah terkait dengan definisi apa itu jurnal umum, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nanti ini insya Allah akan kita simulasikan, gitu ya. Sehingga diharapkan ketika materi ini disimak, gitu ya, saudara bisa memahami apa itu jurnal umum, kemudian juga bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Ya, itu kompetensi yang diharapkan setelah saudara menerima pembahasan materi ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih itu jurnal? Gitu ya. Ini maksudnya ini adalah jurnal dalam akuntansi ya sebenarnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu tahap dari siklus akuntansi itu adalah pertama tahap pencatatan, ya. Nah, di mana di situ bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal. Ya. Nah, maka di sini sebenarnya kalau definisi dari jurnal sendiri itu adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat secara kronologis transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan menurut nama akun dan jumlah yang harus didebet dan dikredit. Ya. Nah, di sini yang ciri khas dari jurnal itu adalah ya pertama merupakan formulir khusus yang digunakan yang disiapkan untuk apa? Untuk mencatat transaksi secara kronologis. Artinya kalau kronologis berarti itu berdasarkan urutan waktu, urutan timingnya itu berurutan. Gitu ya. Sehingga di sini kalau misalkan kita mencatat transaksi ke dalam jurnal itu biasanya diurutkan dari tanggal yang paling awal. Tanggal ketika ada transaksi tanggal 1 dulu kita catat, kemudian tanggal 2, 3 dan seterusnya. Jadi berarti kita ya sudah saya mau tanggal 8 dulu misalnya karena itu bertepatan dengan tanggal kelahiran saya. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi di sini transaksi yang dicatat ke dalam jurnal itu adalah berdasarkan urutan waktu secara kronologis gitu ya, sehingga harus diurutkan berdasarkan tanggal yang paling awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, transaksi tersebut dicatat ya menurut nama akun. Jadi yang harus diperhatikan di sini dalam jurnal umum dalam mencatat transaksi dalam jurnal itu kita harus mencari kira-kira nama akun apa nih yang mungkin kira-kira muncul yang berkaitan dengan transaksi ya. Nah, sehingga di sini kita harus bisa mengidentifikasi ini hasilnya apa gitu. Kemudian pengaruhnya terhadap akun apa yang mungkin muncul. Karena nama akun itu ya seperti di pembahasan sebelumnya itu kan banyak nama-nama akun dalam akuntansi itu banyak yang digunakan oleh perusahaan. Nah, di sini ketika ada satu transaksi itu akun apa yang kira-kira mungkin muncul gitu kan. Nah, maka kita gunakan akun tersebut. Tentunya akun tersebut adalah akun yang sangat relevan dengan transaksi yang kita buat, gitu ya, yang kita catat. Nah, kemudian dalam jurnal juga ada jumlah, mencakup jumlah nominal yang harus didebet dan dikredit. Ya, sehingga di sini harus balance antara debet dan kreditnya itu harus sama. Oke, gitu ya. Itu sekilas tentang jurnal. Nah, kemudian jenis-jenis jurnal nih dalam akuntansi itu ada dua ya. Pertama ada jurnal umum ya, dan jurnal khusus atau special journal. Namun dalam pembahasan kali ini dan pertemuan kali ini kita saudara lebih dahulu belajar bagaimana mencatat transaksi dalam jurnal umum. Nah, di sini jurnal umum adalah buku harian ya yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis bukti transaksi keuangan pada posisi debit dan kredit berdasarkan urutan waktu terjadinya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini harus berdasarkan urutan waktu, urutan tanggal yang terjadi pertama kali. Ya. Jadi harus ada kronologisnya. Nah, kemudian kalau jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi khusus perusahaan yang berhubungan dengan transaksi pembelian dan penjualan. Nah, bedanya di sini sebenarnya jurnal umum dan jurnal khusus itu sebenarnya adalah dari segi
penggunaannya ya. Kalau jurnal khusus itu kan memang sudah tersedia dalam formulir, dalam format itu sudah ada nama-nama akun gitu ya, sehingga kita lebih mudah untuk memasukkan, tidak bisa meminimalisir kesalahan gitu ya. Cuman di sini kalau misalkan penggunaannya juga tergantung dari intensitas kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Ketika misalnya intensitasnya ya masih sedikit seperti dalam perusahaan jasa, itu sebenarnya cukup dengan menggunakan jurnal umum juga sudah cukup gitu ya. Namun ketika misalkan intensitas kegiatan transaksi dalam perusahaan itu sudah lebih banyak, sudah kompleks gitu ya, dan itu biasanya berulang gitu ya, transaksi tersebut berulang, nah maka menggunakan jurnal khusus. Biasanya jurnal khusus ini nanti kita akan pelajari ya di sesi berikutnya dalam akuntansi perusahaan dagang. Di saat ini kita belajar bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum gitu ya. Ini jenisnya jurnal dalam akuntansi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita langsung lanjutkan ya dengan ilustrasi soal pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi nanti ketika misalkan ada soal kasus, di sana ada bukti-bukti, ada transaksi-transaksi yang memang harus kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, seperti apa perlakuannya, gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah punya beberapa ilustrasi soal ya. Nah, misalkan seperti ini ya, diketahui gitu ya, berikut transaksi yang terjadi pada salon Ayu selama bulan Desember tahun 2002 ini misalkan ya. Nah, ini kan salon Ayu termasuk perusahaan jasa. Nah, pertama, tanggal 2 Desember gitu 2002, Nona Dewi mendirikan salon yang diberi nama Salon Ayu, namanya Salon Ayu ya. Kemudian dengan menyetorkan uang sebesar Rp1.500 ya sebagai modal awal perusahaan. Nah, biasanya dalam transaksi itu ya, dalam sebuah transaksi itu biasanya suka harus ada buktinya. Cuman kalau dalam soal biasanya bukti tersebut sudah juga disertakan ya, bukti jurnalnya nomor berapa. Nanti kita ini harus dimasukkan juga ke dalam jurnal umum. Gitu kan ya. Ini untuk mengidentifikasi, memudahkan, khawatirnya nanti ada yang transaksi yang tidak tercatat, maka nanti bisa kita ketahui dari bukti jurnal ini. Oke, kita langsung simulasikan saja ya. Di sini intinya yang pertama tanggal 2 itu adalah penyetoran modal awal oleh Nona Dewi atau oleh ownernya. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke, sebelumnya ya saya lupa. Di sini nih untuk format sebelum kita masukkan ke dalam jurnal umum ya. Nah, di sini saya ada format jurnal umum seperti ini. Ini formatnya. Nanti saudara ketika mau mencatat transaksi ke dalam jurnal umum harus menyediakan format ini terlebih dahulu ya. Seperti ini. Saudara bisa membuatnya di Excel ya. Seperti ini boleh. Pertama ada titelnya ya. Titelnya itu nama perusahaannya apa. Kemudian ini karena jurnal umum. Kemudian juga di sini periodenya kapan. Karena kebetulan di sini adalah bulan Desember, maka kita tuliskan bulan Desember tahun 2000. Ya. Ini titel harus saudara isi. Kemudian setelah titel ada halaman. Jangan lupa ada halaman ya. Halaman ini sebenarnya untuk memudahkan nanti kita memposting ke buku besar. Jadi harus ada halamannya. Namun kalau misalkan karena di Excel itu halamannya di row-nya tuh sampai ratusan ya, mungkin di sini cukup satu halaman. Tapi ketika saudara mencatat transaksi ke dalam buku manual ya, buku tulis gitu ya, buku besar akuntansi ya, itu kan pasti satu halaman itu terbatas, biasanya beralih ke halaman berikutnya. Nah, maka itu halaman berikutnya mengikuti halaman berapa, halaman 1, 2 dan seterusnya ya. Di sini harus tulis halaman 1 misalnya. Oke, kemudian di sini formatnya ya. Yang pertama ada tanggal. Nah, tanggal kita bagi 2 ya. Karena di sini untuk menuliskan tahun gitu ya. Kemudian juga dan bulan, nanti di sini tanggal. Jadi tanggalnya di kolom yang kedua ini. Gitu ya. Ini tanggal disesuaikan dengan tanggal transaksinya. Kemudian ada nomor bukti. Nah, nomor bukti juga ini disesuaikan dengan nomor bukti yang ada dalam soal. Biasa suka ada ya. Tadi kan ada juga nih nomor buktinya, misalkan ini ya, nomor 001. Nanti kita masukkan 001 ini ke dalam nomor bukti ini ya, dalam kolom nomor bukti ini. Kemudian nah ini yang sangat penting adalah kolom keterangan. Kolom keterangan ini sebenarnya nanti berisi nama akun yang memang nanti merupakan bunyi dari jurnal transaksi tersebut gitu ya. Nah, ini nanti diisi dengan nama akun, misalkannya nama akunnya apa, dan pasti ini karena akuntansi itu kan berpasangan ya akunnya. Jadi harus berpasangan gitu. Ketika harus ada kas, lawannya apa gitu ya. Jadi ada debat dan kredinya tuh harus ada. Nah, kemudian kalau untuk ref ini ya, referensi ini nggak usah diisi dulu. Nanti ref ini diisi ketika kita memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Untuk sementara ini ketika saudara mencatat transaksi ke dalam jurnal gitu ya, ref ini kosongkan dulu. Oke,
kosongkan ya. Nah, kemudian setelah itu saudara wajib mencantumkan berapa nominalnya dari transaksi tersebut di debit maupun di kredit gitu ya. Jadi debitnya berapa, kreditnya berapa. Tapi tidak berarti di debit sini kredit juga sejajar, tidak ya, tapi harus sesuai dengan akunnya gitu kan. Di debit sini gitu. Oke. Jadi kita contohkan ya. Nah, kalau misalnya sudah semua terisi, jangan lupa saudara jumlahkan, totalkan berapa. Ini harus sama, harus balance. Kalau misalnya ada selisih, itu berarti saudara harus cek lagi, khawatir ada yang salah penulisannya. Ini diantara format jurnal umum yang biasa digunakan. Oke, ini gampang insya Allah ya. Kemudian langsung kita simulasikan ya yang tadi jadi lupa nih. Soalnya adalah pertama intinya Nona Dewi ini menyetorkan modal awal sebesar 1.500 gitu kan. Nah, pertama kita identifikasi dulu. Kalau misalkan menyetorkan modal awal ke dalam perusahaan, berarti si perusahaan itu dapat uang. Ya. Nah, uang dalam akuntansi itu kan berhubungan dengan kas. Berarti kita cari nih, kira-kira akun yang mungkin muncul apa. Nah, berarti ketika si perusahaan menerima uang dari owner, dari pemilik gitu ya, berarti itu kas bertambah. Ya, kas bertambah. Ingat, saldo normal kas itu adalah bertambah di debit. Maka langsung kita tuliskan di sini kasnya di debit ya. Pertama tulis tahunnya dulu, kemudian juga di sini bulannya. Di sini kan tanggal 2 ya, tanggal 2. Kemudian nomor buktinya tuliskan dulu. Nomor buktinya adalah 001. Nanti saudara kasih tanda ini ya, truk kayak gini biar nanti 001-nya muncul. Nah, kemudian tadi karena ini perusahaan menerima uang dari owner, berarti kas bertambah dong. Kas bertambah di debit, tulis kas ya di debit. Kemudian kreditnya apa nih? Kas ini diterima atas apa? Atas penyetoran modal oleh Nona Dewi. Makanya di sini yang muncul itu adalah akun modal, bukan akun utang, bukan akun beban, bukan akun piutang dan sebagainya, tapi akun modal gitu. Jadi kira-kira akun yang digunakan itu adalah akun yang relevan, yang nyambung dengan transaksi. Nah, di sini kan tadi kasnya diterima, kemudian kas ini diperoleh atas modal ya, atas modal Dewi. Maka langsung kreditnya adalah modal Dewi. Dan seperti itu ya. Nah, jangan lupa juga nanti saudara dituliskan juga di sini keterangannya apa. Ya, misalnya di sini kan setoran modal awal, dituliskan ya, sehingga nanti memudahkan untuk mengidentifikasi ini tuh transaksi apa. Ditulis juga setoran modal awal. Nah, berapa tadi? Jawabannya adalah 1.500. Kita tuliskan 1.500, kemudian juga di sini 1.500. Balance. Oke. Selesai ya, untuk nomor 1 kita selesai. Seperti itu. Jadi saudara ketika menjurnal juga harus logika sudah jalan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tanggal 3 Desember dibayar sewa ruangan untuk bulan Desember 2000A sebesar Rp120. Bukti jurnal nomor 002 ya. Jadi ini adalah pembayaran sewa. Nah, ingat ya saudara, harus bisa membedakan antara beban sewa dan sewa dibayar di muka. Kalau beban sewa itu biaya sewa atau beban pembayaran atas sewa yang dilakukan untuk bulan yang bersangkutan. Hanya 1 bulan misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan sewa dibayar di muka, itu adalah sewa yang dibayar untuk beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Misalkan kalau beban sewa bulan ini dibayarnya hanya 1 bulan, itu maksudnya beban sewa karena sudah jadi beban, sudah dilalui. Tapi kalau misalkan sewa dibayar di mukanya untuk 1 tahun ke depan bayarnya ya, nah itu berarti masuknya ke sewa dibayar di muka. Jadi nanti saudara hati-hati ya. Nah, kalau di sini dibayar sewa ruangannya hanya untuk 1 bulan, berarti otomatis dong kita masukkan ke dalam beban sewa ya. Lihat di sini beban sewa ini tanggal 3 ya, mulutnya 002 beban sewa. Nah, beban sewa ini dibayarnya Rp120. Nah, Rp120 ini dikeluarkan beban sewanya secara apa? Pakai uang kan? Nah, otomatis kalau uang kita keluar, berarti kas akan muncul. Akun kas akan muncul. Dia kalau misalkan berkurang akan dikredit. Maka di sini kasnya dikredit. Rp120. Nanti saudara mencatat akun untuk mengidentifikasi bahwa akun yang dikredit, saudara dikasih jarak seperti ini ya. Menjorok ini artinya dikredit. Karena akuntansi biasa seperti ini. Kalau seperti ini itu debit artinya. Tapi kalau kas ini kan menjorok ya beberapa ketukan gitu. Ini artinya dikredit. Oke. Kasih keterangan, jangan lupa pembayaran sewa. Itu ya, insya Allah mudah. Kemudian kita lanjutkan nih dengan transaksi selanjutnya tanggal 4 Desember
dibeli peralatan secara tunai dengan harga Rp900. Bukti nomor 003. Oke, kita masukkan ya di sini tanggal 4 nomor 003. Nah, di sini membeli peralatan ya, membeli peralatan berarti otomatis dong akun yang muncul itu peralatan salon ya, peralatan bukan perlengkapan, bukan akun piutang, bukan akun modal, bukan akun yang lainnya. Peralatan. Kenapa? Karena ketika kita beli peralatan, kita dapat peralatan. Peralatan tersebut datang ke kita memperoleh peralatan tersebut sehingga peralatan yang masuk ya, nah bertambah. Nah, kalau peralatan bertambah itu adalah di debit, ya kan? Debit. Nah, peralatan ini kan dibayar, dibeli. Nah, dibelinya pakai apa? Pakai uang dong ya. Nah, maka di sini pakai kas. Maka di sini kasnya akan muncul, akun kasnya akan muncul dan kas berkurang di kredit. Maka di sini kita tuliskan kasnya di kredit sebesar Rp900. Oke, jadi di sini artinya adalah jurnal ini artinya di sini dibeli peralatan dengan menggunakan uang kas sehingga kasnya berkurang dan peralatan juga bertambah karena kita punya peralatan baru. Oke, gitu ya. Kemudian juga jangan lupa ditulis di sini keterangannya adalah pembelian peralatan. Gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, ini baru tiga transaksi. Oke, kita lanjutkan ya dengan transaksi yang lainnya. Nah, misalkan di sini tanggal 5 Desember nih ya. Sekarang kita berlanjut ke tanggal 5 Desember 2000A dibeli cleansing cream. Ini karena salon ya, jadi bahan-bahannya tuh berbau kecantikan ya. Cleansing cream, hair dryer, lotion dan perlengkapan lainnya secara kredit seharga Rp200 gitu ya. Nah, ini buktinya nomor 004. Oke, kita langsung saja ya tanggal 5 Desember di sini. Kemudian buktinya 004. Nah, di sini apa yang dibeli? Jadi yang dibeli adalah perlengkapan. Nah, maka otomatis di situ akun yang digunakan itu adalah perlengkapan ya, bukan akun peralatan, bukan akun yang lainnya. Itu kan kita langsung ingat, kita langsung ngambil akun yang digunakan itu adalah perlengkapan. Kita tulis di debit. Perlengkapan salon berapa? Sebesar Rp200. Ya, ini kan misal ya, Rp200. Nah, kemudian di sini karena si perlengkapan ini dibelinya secara kredit, kan berarti di sini kalau kita beli kredit kita punya apa? Kita punya utang ya. Nah, utang bertambah di kredit, maka kita tuliskan utang dagang di kredit sebesar Rp200 ya, sehingga sama gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tulis jangan lupa pembelian perlengkapan salon. Keterangannya kita kasih kita sertakan juga di sini ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya saudara ya. Nanti insya Allah dengan latihan saudara pasti bisa lebih memahami lagi. Kemudian kita lanjut ya ke tanggal 6 Desember nih. Tanggal 6 Desember 2000A ya. Dibayar beban pemasangan iklan katanya. Di harian Kompas sebesar Rp50. Nomornya buktinya 005. Berarti di sini kalau misalnya dibayar beban pemasangan iklan ini kita masukkan saja ya ke beban iklan. Karena ini adalah beban yang berkaitan dengan pemasangan iklan, berarti kita langsung beban iklan ya. Kemudian di sini kita langsung saja nih tanggal 6 005 buktinya beban iklan kita munculkan karena ingat beban itu bertambah di debit. Nah, beban iklan ini kan dibayar dengan uang, berarti uang tersebut kan cash ya. Kalau akun dalam akuntansi itu kan uang kuliah itu kan cash, maka kasnya akan berkurang di kredit ya. Kasnya berkurang di kredit sebesar Rp50 gitu ya. Jangan lupa juga ditulis pembayaran iklan. Oke. Kemudian sekarang tanggal 15 Desember nih ya. Dibayar gaji dan upah karyawan katanya untuk kelewat ya. Dibayar gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar Rp72. Nah, ini buktinya 006. Ya, kita tulis di sini tanggal 15 buktinya 006. Nah, beban gaji. Karena di sini kan yang dibayar itu adalah beban gaji ya, bukan beban iklan, bukan beban listrik, bukan beban yang lainnya, tapi beban gaji. Maka langsung saja kita tulis akunnya adalah beban gaji. Beban gaji ya sebesar Rp72 di debit karena beban itu adalah ketika bertambah di debit ya. Nah, beban ini dibayarkan dengan uang, maka uang itu kita langsung ngambil akunnya adalah akun kas. Nah, kas ini kan berkurang karena kita bayar uang untuk bayar sejumlah uang untuk membayar gaji, berarti kasnya berkurang sehingga kasnya dikredit ya sebesar Rp72. Seperti itu.
Oke, kemudian ya sekarang selanjutnya adalah transaksi tanggal 15 nih, masih transaksi tanggal 15 ya. Diterima uang kas dari pendapatan salon. Jadi ini ceritanya sudah dapat pendapatan nih ya. Diterima uang kas dari pendapatan jasa salon sebesar 340 bukti nomor 007 ya. Nah, di sini ingat karena di sini adalah kita menerima uang. Berarti kalau menerima uang langsung akun yang digunakan adalah kas. Kasnya bertambah. Kas bertambah di debit. Maka kita tulis kasnya di debit sebesar 340. Kemudian kas ini diterima atas apa? Atas pendapatan jasa salon yang diterima. Maka langsung saja di kreditnya adalah akun pendapatan jasa ya, atau pendapatan jasa salon sebesar 340, sehingga nanti balance antara debit dan kredit ya. Jangan lupa juga kasih keterangan penerimaan pendapatan jasa salon ya. Oke. Kemudian tanggal berapa nih ya? Selanjutnya nah, tanggal 28 nih ya. Tanggal 28 Desember diterima sejumlah uang pinjaman nih. Katanya Nona Dewi ini meminjam uang dari bank untuk keperluan penambahan modal ya. Nah, kalau misalnya kita terima uang dari bank, otomatis kita dapat uang. Berarti hubungannya dengan kas ya. Maka di sini otomatis kasnya akan ditulis di debit. Kita tulis kas di debit sebesar 3.000 ya, karena di sini pinjamannya adalah 3.000. Kemudian kas ini, uang ini diterima atas apa sih? Atas pinjaman dari bank. Berarti kreditnya adalah utang bank ya. Maka di sini utang banknya akan bertambah di kredit sebesar 3.000. Ingat konsep utang atau kewajiban bertambah di kredit. Oke, maka di sini utangnya kita munculkan di kredit. Nah, gitu ya. Jangan lupa juga kasih keterangan penerimaan pinjaman bank ya. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 29 Desember dibeli peralatan salon secara tunai sebesar 3.600 gitu ya. Di sini buktinya adalah BJ nomor 009. Kita tulis ya tanggal 29. Sini. Tanggal 29 buktinya nomor 09. Di sini dibeli peralatan secara tunai. Berarti seperti tadi ya yang disampaikan di soal sebelumnya, ketika kita membeli peralatan berarti otomatis peralatan tersebut menjadi milik kita. Berarti peralatannya bertambah. Peralatan bertambah di debit. Maka kita tulis peralatan salon di debit sebesar yang kita beli 3.600. Kemudian karena tunai berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit. Berarti kasnya kita tuliskan di kredit sebesar 3.600 ya. Nah, jangan lupa juga kasih keterangan pembelian peralatan salon. Ya. Oke, kemudian di sini nih masih tanggal yang sama ya, masih tanggal 29 Desember. Katanya di sini dibayar gaji dan upah untuk tanggal 16 sampai 29 Desember sebesar Rp96. Ini mungkin sama ya seperti yang tadi juga, ketika dibayar gaji maka kita langsung munculkan adalah beban gaji. Beban gajinya di debit ya sebesar yang dibayarkan, kemudian kasnya juga berkurang karena kita bayar gaji dengan uang kan ya. Maka di sini kasnya berkurang. Nah, kalau misalkan ada dua transaksi dalam satu tanggal, maksudnya dalam satu tanggal itu ada dua transaksi ya, maka saudara cukup menuliskan tanggalnya itu satu saja. Di sini tanggalnya satu saja, misalnya 29 satu, tapi di sini nomor buktinya berbeda. Oke, gitu ya. Jadi nggak usah ditulis juga di sini 29, nggak usah. Sama artinya nih nggak ada tanggalnya nih. Ini artinya berarti diartikan sama, tanggalnya sama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian soal selanjutnya. Nah, itu masih ada ya, dua lagi. Tanggal 31 Desember ya, diterima uang kas katanya sebesar 360 dari pendapatan jasa salon. Ini mungkin sama seperti tadi ya, si perusahaan atau salon itu menerima pendapatan, berarti langsung kita masukkan itu sebagai kas karena kas kita bertambah atas pendapatan salon yang kita terima ya. Maka kasnya bertambah sebesar 360 dan juga pendapatan salonnya juga bertambah. Ingat pendapatan itu bertambah di kredit, maka ketika kita menerima sejumlah pendapatan langsung saja kita kreditkan pendapatan tersebut. Artinya itu pendapatannya bertambah ya. Jangan lupa juga kasih keterangan penerimaan pendapatan salon. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya nih terakhir nih ya. Soal terakhir adalah tanggal 31 Desember Nona Dewi mengambil sejumlah uang nih untuk keperluan pribadinya ya. Ini disebutnya adalah 5 ya.
sebesar Rp100. Nah, langsung saja kita tuliskan di sini, karena kita di sini Nona Dewi mengambil uang, berarti otomatis dong kas kita berkurang, kas perusahaannya berkurang ya. Kita langsung tuliskan saja di sini kas berkurang itu atas apa? Karena di sini adalah si owner atau Nona Dewi ini mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadi ya, maka itu namanya kita namakan Five. Maka langsung saja kita tuliskan ya, akunnya itu adalah akun Five ya, kemudian kasnya berkurang karena kas itu dibayar dengan uang ya, maksudnya dikeluarkan sejumlah uang untuk keperluan pribadi, maka kasnya adalah akan berkurang sebesar jumlah Five tersebut ya. Nah, di sini juga jangan lupa kasih keterangan pengambilan pribadi Nona Dewi ya. Oke. Ya, selesai ya. Nah, nanti saudara di sini diminta untuk mencatatnya nih. Kita sudah mencatatnya. Nah, jangan lupa kalau misalkan semua sudah selesai tercatat, semua transaksi sudah selesai terinput ya, sudah tercatat, saudara jumlahkan jumlah ya antara debit dan kreditnya itu harus sama, harus balance. Kalau misalnya ada kekeliruan, ada yang besar debit atau kreditnya, itu saudara cek lagi, di sini ada salah penulisan. Oke, jadi ini sebagai alat pengendali ya, sudah harus balance dalam menjumlahkannya. Oke, itu ya. Itu terkait dengan jurnal umum, saya rasa gampang, insya Allah ya, sudah bisa gitu ya. Mungkin nanti perlu saudara latih saja. Saudara ingatkan kembali, mungkin bagi yang sudah pernah belajar akuntansi, bagi yang sudah pernah belajar jurnal umum, mungkin di sini saudara bisa kembali berlatih ya mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ini. Oke, itu ya. Oke, saya rasa insya Allah gampang ya, mudah. Nah, nanti silahkan saudara kerjakan ya. Di sini harus ada latihan yang harus saudara kerjakan agar saudara bisa lebih memahamkan lagi ya terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Di sini nanti saudara latihan kerjakan halaman 115 sampai 116 ya di buku paket Sumarso ya. Kemudian di situ soal yang harus dikerjakan adalah soal 51 dan 52. Jadi soalnya 2. Insya Allah ini menurut saya pasti sudah bisa gitu ya. Kemudian nanti saudara biasa ya, saudara dikerjakan boleh di Excel, kemudian nanti diupload ke Spot, atau juga nanti saudara kalau ada kesulitan dengan perangkat PC-nya, saudara boleh mengerjakannya di buku ya, kemudian nanti bisa di screenshot atau difotokan dan dikirimkan kembali filenya ke sistem yang sudah disediakan gitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan saudara bisa diskusikan lewat via grup ya, atau nanti bisa langsung kontak saya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa saudara pahami ya. Bisa saudara pahami karena insya Allah belajar akuntansi itu mudah. Jadi kita sebenarnya asal bisa ya, semua bisa terbiasa gitu, karena kalau misalkan kalau terbiasa itu pasti bisa ya. Semua juga saya rasa pasti sudah bisa menyelesaikan kasus-kasus akuntansi ini dengan mudah. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.